Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan mengenai sastra pada tahun 2000-an. Berikut adalah nama anggota kami. Sejarah lahirnya sastra tahun 2000-an. Selewat sastrawan angkatan reformasi pada tahun 1998 sampai dengan 2004, muncul beberapa penulis pendatang baru yang kadang disebut sebagai penulis pasca reformasi, namun tidak berhasil dikukuhkan karena kurang memiliki juru bicara, atau kritikus atau akademisi yang mengonfirmasi puncak kesusastraan. Korrie Layun Rampan sudah pada tahun 2000 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Akan tetapi, 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, esais, dan kritikus sastra yang dimasukkan dia ke dalam angkatan 2000 tentu termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak 1980-an seperti Afrizal Malna, Ahmadun Yosi Hervanda, dan Seno Gumira Aji Dharma, serta yang muncul pada akhir 1990-an seperti Ayu Utami dan Dorothy Rosa Herliani. Sementara itu, belum meliputi pendatang baru tahun 2000-an. Dengan maknanya sama, pada tahun 2001 di Gramedia Pustaka Utama diterbitkan kumpulan karya angkatan 2000. Sejak tahun 2016, Badan Bahasa Kemendikbud juga menyelenggarakan pertemuan sastrawan dengan tajuk Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia yang diikuti oleh para sastrawan, pegiat sastra, dan pengamat sastra melalui mekanisme pengumpulan karya sastra dan undangan khusus dengan acara diskusi, berbagai informasi, dan silaturahim antar sastrawan. Kemudian era internet memasuki komunitas sastra di Indonesia. Banyak karya sastra Indonesia yang tidak dipublikasi berupa buku, namun bermaktub di dunia maya atau internet, baik yang dikelola resmi oleh pemerintah, organisasi nirlaba, maupun situs pribadi. Mendy Lukito telah mengawali era ini pada awal dasawarsa 2000-an dengan mengelola laman sastra cybersastra.net yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Peristiwa di tahun 2000-an yang mempengaruhi sastra ialah pada awal tahun 2000-an beberapa fenomena menarik dapat dicermati dari perkembangan fiksi Indonesia. Salah satunya adalah munculnya istilah yang sering disebut sastrawangi. Munculnya sastrawangi yang kontroversial ini rupanya dipicu oleh terbitnya fiksi berlatar belakang seksual dari tangan segelintir penulis perempuan muda. Para penulis sastrawangi menghadirkan kehidupan yang selalu tampil sebagai sisi gelap atau negatif dengan kemasan menarik yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, sastrawangi ini menimbulkan banyak kelebihan dan kekurangan. Selain munculnya sastrawangi, ada pula fenomena lain yang tampaknya mulai muncul di dunia fiksi Indonesia belakangan ini, yaitu munculnya ikon-ikon teknologi informasi terkini seperti internet dan telepon genggam yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam membentuk makna dari sebuah karya sastra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh dan karyanya. Di sini ada beberapa tokoh-tokoh, yaitu kesatu yaitu Ahmad Puadi. Dia mempunyai 3 karya. Mungkin kesatu yaitu karyanya yang berjudul Negeri 5 Menara 2004. Kedua yaitu Renah 3 Warna 2011. Ketiga yaitu Rantau 1 Muara 2013. Yang kedua yaitu Andrea Hirnata. Dia mempunyai beberapa karya. Karya kesatu yaitu Laskar Pelangi 2005, Sang Pemimpin 2016, Endsho 2007, Menyamah Karvau 2008, Padang Bulan 2010. Yang ketiga yaitu Mahfud Ihwan. Dia juga mempunyai beberapa karya. Karya yang ke-1 yaitu Kambing dan Hujan, sebuah roman 2015. Duwuk, Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu 2017. Anwar Tohari, Mencari Mati 2021. Yang terakhir yaitu Marina Novianti. Dia mempunyai beberapa karya. Karya pertama yaitu Aku Mati di Pantai 2012. Kedua itu
Lelaki berusia sehari 2018 dan terakhir yaitu 1000 mimpi si baru preman 2020. Nah, di sini ada CV atau seputaran beliau ya, yang bernama Andra Hinarta. Beliau lahir di Gandung, Belitung. Saat dia masih kecil, orang tuanya mengubah namanya 7 kali. Mereka akhirnya memberi nama Andrea, yang nama Hinarta diberikan oleh ibunya. Dia tumbuh dalam keluarga miskin yang tidak jauh dari tambang timah milik perintah, yakni PN Timah, sekarang PT Timah Tbk. Hinata memulai pendidikan tinggi dengan gelar di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia. Meskipun studi mayor yang diambil Andrea adalah ekonomi, ia amat mengenai sains fisika, kimia, biologi, astronomi, dan sastra. Andrea lebih mementingkan dirinya sebagai seorang akademis, dan Beckford sedang mengejar mimpinya yang lain untuk tinggal di Kegompa, desa Himalaya. Setelah menerima beasiswa dari Uni Eropa, dia mengambil program master di Eropa. Pertama di Universitas Paris, lalu di Universitas Sheffield di Inggris. Tesis Andrea di bidang ekonomi teknologi mendapatkan penghargaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai novel Laskar Pelangi. Laskar Pelangi adalah novel yang pertama kali diterbitkan oleh penulis kenamaan Anda Hirata. Tempatnya novel ini berhasil dirilis pada tahun 2005 oleh penerbit Bintang Pustaka dengan jumlah 534 halaman. Novel Laskar Pelangi menceritakan tentang kehidupan Ikal dan teman-temannya yang tinggal di desa Belitung. Ikal dan teman-temannya hidup dalam kondisi terbatas, tapi punya semangat belajar yang tinggi demi mewujudkan cita-citanya. Mereka semua menempuh pendidikan di sebuah sekolah untuk anak yang kurang mampu. Bahkan sempat akan ditutup oleh pemerintah setempat karena kurangnya murid. Meski kondisinya terbatas, hal itu tidak menyurutkan semangat belajar Ikal dan teman-temannya untuk memperbaiki hidup menjadi lebih baik lagi. Dan banyak pembelajaran berharga yang bisa diambil dari kisah novel Laskar Pelangi, mulai dari belajar sederhana, kerja keras, hingga kerjasama. Tidak tanggung-tanggung, novel Laskar Pelangi karya Andra Hirata ini telah mengantongi banyak pencapaian, dan itu menjadi sebuah bentuk prestasi bagi sastra. Hal itu terbukti bahwa novel ini telah masuk ke dalam deretan internasional bestseller, dibahasakan ke dalam 40 bahasa asing, terbit dalam 22 halaman, dan sukses beredar di lebih dari 130 negara. Tidak hanya itu, Laskar Pelangi berhasil diadiwahanakan ke dalam bentuk layar lebar, drama musikal, lagu, serial televisi, dan koreografi. Untuk tokoh-tokohnya ada Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, Syahada, Akyong, Kucai, Borek, Tafani, Harun, Bu Muslimah, Paharvan. Sebagai novel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi, novel ini memang memberikan cerita yang sedikit lain. Dengan kisah seputar kehidupan 3 orang tokoh utama, Anda Hirata sebagai penulis novel, Bintang Pustaka sebagai penerbit, dengan halaman 248, mampu menggambarkan dengan apik di setiap peristiwa yang membuat para pembaca penasaran dengan membacanya lembar demi lembar, apalagi dengan penggambaran karakteristik dan deskripsi yang sangat kuat pada setiap karakter tokohnya. Pengambilan tema sebuah persahabatan dan perjuangan dalam menghadapi kerasnya hidup menjadikan novel Sang Pemimpi memiliki kisah menarik yang dilakoni 3 anak muda, yaitu Ikal, Arai, dan Jim Brown. Kisah dalam Sang Pemimpin merupakan cerita lebih khusus dari novel sebelumnya, yaitu Laskar Pelangi.
Semangat dan impian menjadi dua kata utama yang mampu menggerakkan semangat bagi tiga anak muda untuk mampu bertahan dan tetap berjuang dalam menghadapi hidup yang begitu keras. Dengan bimbingan seorang guru, yaitu Pak Julia Balia, yang menumbuhkan mimpi yang luar biasa bagi Ikal, Arai, dan Gibran. Pak Balia dengan kata-kata yang luar biasa mampu memberikan suntikan motivasi yang membuat Ikal dan Arai berhasil mendapatkan beasiswa ke universitas yang diimpikannya, yaitu Universitas de Paris Sorbonne, Perancis. Kata-kata dari Pak Balia yang menjadi nasihat yang begitu inspirasi tersebut adalah bermimpilah yang besar, maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Mimpi telah menjadi dorongan luar biasa bagi tiga anak muda ini untuk berusaha meraihnya. Bahkan Arai sampai bermimpi akan berkeliling dunia dengan menjelajahi Eropa dan Afrika. Berbeda dengan Arai yang menerjemahkan mimpi Arai dengan selesaikan sekolah dulu, menyelesaikan pendidikan ke perguruan tinggi, kemudian mencari beasiswa S2 ke luar negeri. Kerja keras dan meraih impian tersebut mulai dilakukan dengan tetap bersekolah sampai lulus SMA. Tidak seperti teman sekolah lainnya, tiga anak muda harus tetap bersekolah dengan bekerja keras, membanting tulang sampai menjadi kuli nyambat dan bekerja selambutan di tempat pelelangan ikan. Semua itu dilakukan untuk meraih mimpi yang ingin dikejarnya. Pada tahap selanjutnya, Arai dan Ikal mantap untuk meraih impiannya dengan berlayar menuju Jakarta. Tekad dan nekat untuk tetap meraih mimpi menjadikan Arai dan Ikal berusaha mencari kerja sambilan sebagai batu loncatan untuk kuliah di Universitas Indonesia. Kisah perjuangan berangkat menuju Jakarta sempat diwarnai sedikit kisah sedih, yaitu perpisahan mengharukan antara tiga anak muda tersebut, yaitu Ikal, Arai, dan Gibran, saat Gibran memutuskan untuk tetap tinggal di Blintong dengan memberikan 2 buah tabungan berbentuk kuda pada Ikal dan Arai. Kalian berdua akan pergi ke Paris dengan menggunakan kudaku. Perjuangan meraih mimpi tercapai setelah Ikal lulus dari Universitas Indonesia dan Arai kembali dari Kalimantan. Mereka berdua dipertemukan dalam sebuah wawancara penerimaan beasiswa S2 di Universitas Sorbonne, Perancis. Tokoh-tokoh dalam sang pemimpin yaitu ada Ikal, Arai, Gibran, Pak Baria, Pak Mustafa, Bu Ikal, dan Ayah Ikal. Anda Hirata dan tetralogi Laskar Pelangi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Begitu pula dengan membaca buku atau novel dari tetralogi yang ketiga, yaitu Angel Shore, yang akan membuat merasa penasaran. Mungkin di awal sang pembaca seri buku pertama merasa belum mengeh atau belum mengerti dengan apa yang ingin disampaikan oleh Anda Hirata. Namun semakin mengikuti berbagai novel yang ditulisnya, apalagi pada kisah Anderson ini, akan semakin mengetahui bahwa novel ini adalah sebuah kisah dan semangat untuk mengejar mimpi dari Anda Hirata dengan halaman 240. Angel Shore merupakan novel ketiga dari tetralogi Laskar Pelangi yang menceritakan tentang keberanian dalam meraih mimpi, sebuah kekuatan cinta, pencarian diri sendiri, dan penaklukan yang gagah berani. Selain itu, dengan pengambilan latar yang berbeda dengan dua novel sebelumnya, yaitu Laskar Pelangi dan Sang Pemimpin, Angel Shore mengambil latar di luar negeri, saat tokoh utamanya yaitu Ikal dan Arai mendapatkan beasiswa dari Uni Eropa untuk menyelesaikan kuliah S2-nya di Universitas Sorbonne, Paris, Perancis. Andrea tetaplah Andrea, yang dengan ini ciri khasnya menuliskan kisahnya yang disampaikan melalui tokoh Ikal dengan kisah ironi, namun dikemas dalam bentuk parodi dan juga menertawakan kesedihan dengan barutan pandangan yang terpelajar. Salah satunya dalam Culture Shock, apalagi saat kedua tokoh utama Ikal dan Arai yang berasal dari pedalaman Melayu di Pulau Belitung yang seperti mimpi berada di Paris untuk melanjutkan mimpi meneruskan studi S2-nya.
Tokoh Anderson yaitu ada Ikal, Alray, Weg, Nakbirak, Dr. Michael Woodward, Mark Smart, Simon van der Waard, dan Pak Tohar, Naomi Stanfield, Virginia Sweet-Dasset, Skitya Kistanaima, The Patrick Ford, Manohar Vikram Lajkar. The Patrick Ford yang beranggotakan Manohar Vikram Lajkar dari Manoj, Pablo Arian Gonzalez, Minakshaka Stanovsky, dan Ikal. Anda Hirata dan Tetralogi Laskar Pelangi seolah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Membaca keempat buku atau novel tetralogi tersebut seolah mengikuti perjalanan sang penulis dalam mengobarkan semangat dalam meraih impiannya. Apalagi dengan gaya menulis Anda Hirata yang bertipe realis, bertebar metaforsis, menempatkan Anda Hirata menjadi sosok penulis yang sangat disegani saat ini. Buku atau novel keempat Anda Hirata memiliki sensasi yang menarik yang membuat penasaran para pembacanya. Mariam Karpov sebagai penulis keempat dari tetralogi Laskar Pelangi ini mengisahkan tentang perempuan dari satu sudut yang jarang diekspos melalui penulis Indonesia yang disampaikan dengan savire yang khas, ironi yang menggelitik, dan juga intelijensia yang meluap-luap namun masih membumi, terdiri atas 504 halaman. Novel terakhir dari tetralogi Laskar Pelangi ini sepertinya memberikan sebuah konsep kilas balik perjalanan seorang Ikal yang dimulai dari kehidupan masa kecil Ikal dengan sebuah keluarga yang sederhana dan bersahaja, bahkan hanya sekedar berita naik pangkat sudah menjadi sebuah media penghibur yang luar biasa. Setelah puluhan tahun ayahnya Ikal bekerja membanting tulang, meskipun pada akhirnya undangan naik pangkat tersebut salah alamat. Perjalanan hidupan Ikal saat melanjutkan studinya di Paris, Prancis, dan berita tentang kelulusan di Universitas Sorbonne tetap diulas meskipun tidak mendetail seperti pada novel ketiga. Pada novel keempat, Mariam Karpov ini lebih menceritakan kisah kehidupan Ikal setelah selesai dan menyelesaikan studinya di Prancis. Kisah kehidupan Ikal pada novel keempat mulai dari bercerita Ikal menuju Belitung dengan naik kapal dengan perjalanan yang penuh suka duka, mulai dari terombang-ambing di lautan sampai dengan perjuangan untuk bisa sampai ke Belitung. Pada kisah selanjutnya seperti mimpi Ikal untuk bisa mendapatkan Aling sepertinya menjadi sebuah kisah yang tak berujung. Tokoh-tokoh dalam Mariam Karpov yaitu ada Ikal, Ayah, Ibu, Arya, Mahar, Lintang, Aling, Akyong, Harun, Ketua, Karmun, Tukbayan, Tula. Tetralogi Laskar Pelangi memiliki kisah yang sangat keunggulan. Tetralogi Laskar Pelangi memiliki kisah yang sangat motivasi dan inspirasi untuk menjalankan kehidupan dengan keberanian bermimpi, kekuatan cinta, pencarian diri, dan tindakan-tindakan yang gagah berani yang telah dilakukan. Dalam cerita tersebut menuangkan kultur dari masyarakat Melayu dan aspek sosial dan budaya yang direpresentasikan sangat cocok dibaca oleh kalangan umum maupun tenaga pendidik dan pemerintah. Lalu kekurangan dari tetralogi Laskar Pelangi yaitu kekurangannya adalah berada pada penguasaan berbagai istilah yang jarang dijumpai oleh pembaca, sehingga akan sangat sungkar untuk dimengerti dan dipahami atas apa yang disampaikan oleh penulis. Mungkin dicukupkan sekian apa yang kami paparkan. Kekurangannya mohon untuk dimaafkan karena kami memiliki banyak sekali kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.